wanita cantik itu kayaknya, nah, emang saya nggak melihat bagaimana wanginya aja udah pasti ini wanita dari pantai mana saya juga nggak tahu. Pokoknya sampai di saya selendangnya aja itu ditutupi mata saya, kepala saya dilibetin dengan selendangnya, wanginya masya Allah, tetap saya semedi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ranah Jawa, channel yang khusus membahas beragam cerita spiritual yang pastinya unik dan tidak masuk akal logika. Kembali di program seri masih dengan gue, Enjung, dan kebetulan kita sudah kedatangan narasumber dengan nama Babe Yanto. Usia sudah 90 tahun guys. Dan beliau ini punya banyak sekali pengalaman yang ingin dibagikan dengan kita. Khususnya untuk kali ini adalah pengalaman yang pernah dialaminya 2 tahun yang lalu di sebuah goa di kawasan pantai Jawa Barat, EB. Bagaimana kisah selengkapnya? Tetap di sini, jangan kemana-mana. Apa kabar Be? Baik. Terima kasih nih udah sempetin waktunya buat hadir di tempat ini. Usia Babe 90 tahun ya? Betul. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Mata juga masih awet. Masih. Banyak pengalaman apa yang mau diceritain ini? Pengalaman sih terlalu banyak kalau saya ceritakan. Itu yang terutama yang paling ini juga yang agak menyeramkan sedikit, yaitu daerah Jawa Barat, daerah Ujung Genteng. Ujung Genteng. Oke, silakan dimulai langsung cerita. Pengalaman saya punya rekan daerah Gunung Sindur. Nah, di Gunung Sindur itu saya dibawa langsung ke Parung Panjang. Ya, mereka bermusyawarah, ketemu saya yang pernah datang ke sana, tapi hasilnya nol terus karena nggak sanggup dari godaannya. Nah, untuk itu saya menjajakinya. Saya dari Gunung Sindur dibawa ke Parung Panjang dari jam 2 siang, udah sore lah, termasuk sore itu saya bawa pakai mobil 6 orang. Maaf deh, ini kejadian tahun berapa Be? 2019 nggak salah. Tahun yang lalu. Jadi saya naik mobil, depan 2, tengah 2, belakang 2, jumlahnya 6 orang. Itu juga berpatungan, 1 orang 400.000 untuk persiapan makan, merokok, ngopi di sana itu. Nah, kebetulan pertama yang masuk di sana kawan rekan saya, baru dapat setengah jam dia nggak kuat. Pertama datang ke situ udah nggak kuat ya. Ke lokasi ini. Ke goa itu. Nah, setelah itu yang lain diceritakan begini-begini, nggak ada yang mau. Itu terpaksa saya bilang, masa iya kita datang ke goa ini bukannya untuk apa-apa, untuk barangkali ada kelainan, sepertinya ya mendapatkan apalah, barangkali ada titipan dari siapa yang mau. Saya sih memang mencarinya ke sana itu mencari rezeki gitu. Saya udah berdoa ke sana ke sini, tapi bukannya nyupang, bukan. Saya bertapak di sana. Tapi setelah
habis isya itu sampai pagi godaannya memang lumayan lah. Kalau dibilang godaannya terlalu menyeramkan ya karena saya ini bekas petualang, benar-benar petualang di zaman dulu lah. Di dunia-dunia seperti ini ya, Be. Ya itu. Ya, kalau menghadapi ular, ya saya sih udah jangankan ular, ya dagingnya pun saya udah makan. Ular apa yang belum saya makan dagingnya? Sewaktu masih saya di Kalimantan. Tahun 72 di Kalimantan, pulang 77, itu 5 tahun saya di Kalimantan. Gitu. Ya daging ular, daging bagong, daging apa saya makan. Karena memang pribumi sana begitu. Dan setelah itu saya bersemedi di sana itu semalaman. Oke, Be, sebelum masuk lagi, kita boleh tahu nggak gambaran goanya seperti apa? Besarkah pintunya? Terus kalau goanya sih ya memang ya semeter setengah lebar, tingginya kurang lebih antaranya 2,5 meter tingginya. 2 meter. Iya, orang sih masuk biasa. Gitu. Ini goa ini emang tempat wisata juga? Oh bukan, dia enggak. Dia ditentukan oleh kuncen di sana. Kuncen ada yang jaga? Ada yang jaga. Itu kalau nggak ada yang jaga, pariwisata sana nggak boleh. Karena ini khusus untuk yang benar-benar dari orang yang benar-benar kebingungan. Kebingungan apa ya banyak kan namanya manusia. Ya entah hutang, entah apa. Ya saya pikir saya masuk sana saya relakan. Masa iya, ya kan? Kalau siluman-siluman begitu saya udah nggak kaget lagi bagi saya mah. Itu, ya. Sekitar jam setengah 12, jam 11-an lebih, kurang lebih gitu. Malam. Datanglah itu. Suara saya dengar. Karena mata saya kan udah meram, nggak boleh melek sama sekali semalaman tuh nggak boleh melek. Oh, suruh siapa nih? Suruh kuncen. Nah iya, emang udah perjanjian dari kuncen begitu. Jangan mau semedi aja. Niatkan yang benar-benar hati harus kuat. Jangan godaan apapun juga, jangan kamu bangun, jangan kamu bergerak. Gitu. Ya pertama ya ular. Karena suara ular itu saya tahu kurang lebih tuh ular ya di atas 10 meter tuh ular. Suaranya udah beda sih. Gitu. Ular apa saya nggak tahu, pokoknya ininya aja tuh suaranya aja tuh hush. Udah tahu, saya udah ngerti karena saya udah pengalaman di Kalimantan. Gitu. Ya itu. Cuman dililit nggak lilit kencang, hanya dililit biasa aja seperti kayak kawannya dia gitu. Bergerak saya enggak, saya tetap terpaku, diam sama sekali. Gitu. Bersemedilah yang karena kuncen bilangnya begitu. Udah dapat kurang lebih 1 jam udah hilang. Angin besar. Gitu. Angin. Kalau dikata angin besar ya benar-benar besar tuh angin. Tapi saya enggak digerak juga enggak. Karena tujuan saya, niat saya itu benar enggak sih semedi di sini mendapatkan rezeki itu doang. Hanya itu saya taunya rezeki aja itu. Semalam udah selesai, sehabis subuh udah hilang. Itu hanya anginnya aja terus semua. Itu. Nah pagi ya saya memang nggak boleh ngomong dengan kawan-kawan. Apa yang dialami itu? Ya saya alami malam itu nggak boleh dibicarakan. Cuman saya disalamin dengan kawan-kawan. Alhamdulillah katanya syukur. Untuk kedua malamnya itu nggak langsung nginep di situ. Enggak. Pagi Babe keluar. Saya keluar karena kuncen bilang begitu. Harus gitu. Nggak boleh 3 malam itu harus di situ, nggak bisa. Karena memang saya udah perjanjian dengan kuncen begitu. Karena saya harus bagaimana gitu. Nah, seandainya saya subuh bagaimana Pak Kuncen gitu. Ya kamu ini aja, apa tuh istilah kasarnya tayamum. Ya kan? Niat kamu apa? Usolli fardu subhi rakatani. Di situ aja kamu baca dalam hati. Enggak apa-apa. Itu. Nah, setelah sekitar jam 6 saya keluar. Alhamdulillah baru saya boleh mata saya terbuka keluar. Udah
Ya teman juga Kuncen juga udah usap-usap, mudah-mudahan malam ini tidak ada gangguan lagi. Tapi tetap malam keduanya itu yaitu singa. Di malam kedua. Malam kedua itu singa. Itu dimulai dari jam berapa, Be? Ritual. Ya sekitar jam 11-an deh, antara jam 11 sampai tuh kita lewat dari jam 2 saya ingat barangkali itu, saya udah nggak ingat lagi, mungkin udah pokoknya saya masa iya saya bilang ini kan ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, saya juga masa iya dia mau makan saya, pokoknya niat saya mencari rezeki, mudah-mudahan oke, gitu. Nah, itu singa udah keliling muter bunyinya, nggak tahu yang di luar dengar atau nggak tahu, yang penting di kuping saya aja yang dengar. Karena gitu ya. Wow, ya ini singa itu. Kalau biasa, kalau yang perempuannya lain, ini singanya singa jantan ini kayaknya. Itu. Cuman saya tidak, ini perasaan saya gitu, karena pernah bulunya nempel sih di kuping saya gitu waktu dia lewat itu. Bulu dari ekor. Iya, itu. Wah, ini pasti ini singa jantan ini. Ini bukan ini biasa ini singa. Ya udah, saya tepekur. Dia muterin. Kadang-kadang hawanya aja juga udah ketahuan kok. Hawanya dia, mulutnya, ngangaknya itu udaranya udah saya hirup. Iya. Bener itu singa ini. Udah. Nah, habis subuh udah keduanya habis subuh ya udah. Nah, saya tetap keluar lagi begini dengan teman-teman. Teman juga ngobrol, saya nggak bicarain apa itu. Nah, untuk ketiga kalinya, nah itulah saya bilang wanita cantik itu kayaknya. Nah, emang saya nggak melihat bagaimana wanginya aja udah pasti ini. Ini wanita dari pantai mana saya juga nggak tahu. Pokoknya sampai di saya selendangnya aja itu ditutupi mata saya. Kepala saya dilibetin dengan selendangnya, wanginya, masya Allah. Tetap saya semedi itu. Sampai pokoknya istilah kasarnya saya dipegang sana, dibelai saya, diapakan saya diem aja. Nggak ada rasa apa saya itu waktu itu. Niat saya bukan itu sih. Niat saya tuh hanya siapa tahu ada yang mau mengasih rezeki. Ya itu malam ketiganya sampai saya, napas saya juga udah kayaknya udah nggak begitu ini. Karena selendangnya itu tetap di muka saya, menutupi mata saya. Itu selendangnya itu. Warna apa saya nggak tahu itu selendangnya. Yang penting itu sampai saya diusap saya, tangan saya, pundak saya diusap-usap, tangan saya diusap-usap. Tetap saya tidak mau memperlihatkan membuka mata saya. Nah, mulai dari situ selama berapa jam dia inian saya, merayu saya nggak tahu apa bisikan apa, saya nggak begitu inilah, karena saya takut terganggu niat saya ini. Itu jadi sampai nggak lama subuh itu, ya itu dia tahu-tahu hilang begitu aja, bles, udah hilang. Kelihatannya hawanya juga udah nggak ada. Itu saya subuh ya saya seperti tayamum, saya dalam subuh itu ya saya baca aja gini. Saya belum buka mata saya itu. Setelah saya buka mata, ternyata di depan saya itu ada sebuah kotak. Ya kalau orang dulu bilang baki lah. Itu ada tumpukan uang, entah berapa saya belum tahu. Nah, setelah saya bawa, saya angkat kaki dari goa itu, langsung saya keluar. Nah, teman-teman bersyukur barangkali namanya uang itu kan. Ya udah, kita serahkan ke ketua misi lah istilah kasarnya. Itu saya serahkan, dihitung oleh rekan saya yang ketua misi itu, ya ternyata hanya sebesar 4 juta rupiah. Karena uang itu ratusan, 50-an,
itu yang di atas 100-an, di bawah 50-an itu. Nah, setelah dihitung semua 4 juta, ya ada mereka punya misi sama masing-masing, dibagi 6 uang itu begini, lebihnya ya mereka mendapat uang 600, saya cuma jumlahnya 1.100.000. Hanya itu aja. Lalu mereka semua pada siap langsung pulang lagi ke Parung Panjang. Itulah pengalaman saya selama di Ujung Genteng di Goa itu, dan juga karena juga uang yang patungan yang pertama itu kan kuncinya udah dikasih uang, entah berapa saya juga nggak tahu. Oke Be, cerita Babe ini menarik banget. Tapi masih banyak hal yang belum saya pahami dari cerita Babe. Mungkin di segmen berikutnya saya boleh lebih detail ya Be buat nanya. Siap. Tentang ritual yang 3 hari Babe jalanin. Oke. Oke guys, tetap di sini. Saya mau coba ulas lagi ya dari awal cerita Babe ke Ujung Genteng ini waktu keluar. Jadi berangkat itu dari Parung Panjang. Parung Panjang. Itu 6 orang termasuk pemimpin. Pemimpin. Termasuk Babe juga. Iya, betul. Berarti di luar Babe ada 5 orang ya. 5 orang. Itu berangkat dari Parung Panjang jam berapa Be? Kurang lebih jam 2 lah. Jam 2 siang itu. Jam 2 siang sampai di sana itu malam. Ya, sampai sana malam udah lewat maghrib tuh. Itu ada tempat singgah dulu nggak sebelum kita ke Goa? Kita ngobrol dulu. Ngobrol di tempat? Di sana, di yang mau masuk tuh pimpinan kita lah, anggaplah gitu. Dia lapor sama kuncennya. Lapor sama kuncen. Di rumah kuncen ini. Iya. Nah, nggak jauh dari Goa. Enggak jauh. Sambil ngerokok nggak apa-apa deh. Iya. Santai. Nah, terus setelah dia ngobrol, entah dikasih berapa saya juga nggak tahu. Ya kan, yang penting kuncen itu udah ada dah uang sedikit mah. Dia balik lagi. Gitu. Coba pengen tahu. Diantar tuh pertama pimpinan ke Goa itu. Ya, masuk kan dibuka tuh sama dia gitu. Karena goa itu nggak salah tertutup oleh daun-daunan yang merayap panjang itu, namanya goa kan gitu. Jadi pintu nggak ada, hanya pohon-pohonan aja. Ini sekilas kalau orang lewat mah nggak kelihatan karena tertutup kan sama daun-daun itu. Nah, kuncen buka, digablakin seperti apa gitu, ini terbuka, masuk dia bareng-bareng masuk. Ya kurang lebih dari luar itu ke dalam ya antaranya 15 meter ya. Oh, ada ujung goa nih berarti. Iya, masuk kita ke dalam semua. Apa pimpinan ini aja yang masuk? Iya, dia sendiri masuk. Dilihat itu, oh ya udah diantar begini. Nah ini untuk semedinya batu, ya kan? Entah batu sepertinya sih seperti kayak batu zaman dulu lah. Ya seginilah pesannya kayak meja nih. Itu. Oh, duduk di atas. Ya di atas dia duduk kita. Nah, itu ada tambahan-tambahan lain nggak Be? Media-media. Mungkin yang kita tahu kan ada dupa, dibakar dupa mungkin. Terus hiyo. Kalau hiyo mah memang di dalam itu setiap habis pasang lagi sama kuncen. Oh, sama kuncen ya. Kalau ada yang niat masuk ke situ, itu dupa tetap, hiyo itu tetap dipasangin. Ada tempatnya di situ. Oh, buat penerangan juga mungkin. Iya, tanda lah. Pokoknya wangi aja lah. Untuk wangi-wangian di dalam goa itu. Itu hanya itu aja. Yang lain nggak ada, katanya harus pakai menyan nggak ada. Hanya hiyo itu untuk wangiin udara di situ, ya udah ditinggal. Itu. Dia pertama kali banget si ketua ini. Nah, pertama. Gitu. Karena mereka sepakatnya itu dari rumah pun
mereka ini coba-coba aja kita, ya pimpinan dulu datang ke sana. Setelah pimpinan dilihat datang ke situ, nggak lama keluar bareng-bareng Kuncen. Nah, Pak, saya mau musyawarah dulu dengan kawan-kawannya sama Kuncen. Gitu. Udah, ente aja duluan deh. Ya udah, dia masuk lagi. Izin ini diantar, oke ya nih, langsung dimasangin sio. Ya nggak lama, cuma setengah jam terus keluar dia. Si pemimpin. Iya. Hawanya dia bilang, wah emang keringetan dia, udah panas dingin dia. Keluar dia nggak sanggup. Ya udah. Nah, tunjuk yang satu kawan, orang Parung Panjangnya nggak jauh sih. Dia di Perumnas, kalau dia Perumnas Parung Panjang. Nggak aneh, nyerah. Satu lagi dari apa namanya, keranji apa? Nggak sanggup juga. Gitu. Coba be, pengen tahu gitu. Ya kan kita datang ke sini mencari rezeki. Doain ya. Bener be, sanggup? Insya Allah. Udah. Setelah saya ditanya oleh Kuncen, Bapak beragama apa? Saya bilang saya beragama Islam. Nah terus dia tanya, Bapak sholat dulu maghrib. Setelah Bapak sholat maghrib, jangan keluar dulu. Tetap di situ aja sampai Isya. Nah, setelah beduk Isya, Bapak sholat, selesai sholat Isya, baru datangi saya, Bapak silakan masuk ke dalam. Nah itu, nah nanti saya antar, Bapak silakan ini Bapak, ini tempat duduk Bapak di sini. Nah, ini sio-sio saya sudah siapkan, tinggal Bapak bersemedi aja. Semalaman Bapak jangan buka mata Bapak, bersemedi aja. Apapun yang terjadi di situ, saya yang bertanggung jawab. Karena ini pegangan saya. Itu hanya satu godaan aja. Bapak kuat atau tidak. Gitu. Bapak biasanya kan kata orang-orang dulu takut, jangan takut. Itu hanya kilasan aja. Oke, terus apa poinnya tadi kan Babe ini dapat apa ucapan dari Sang Kuncen ya tadi nanya soal sholat. Itu berarti dimulainya lagi ketika ritual itu besokannya kan, Be? Oh iya. Besokannya. Iya. Karena di malam pertama ketika datang si pemimpin ini gagal lah bahasa. Iya. Betul. Di malam pertama Babe tadi cerita ada gangguan ular. Ya, pertama ular. Ular ini ngelilit Iya, tubuh ngelilit. Babe ini. Tapi melilitnya juga itu bukannya seperti mau dimakan kita. Biasa aja lilitannya. Jadi sekedar mungkin dia jalan aja. Ya, gitu ya. jalan melilit gitu. Ya, kemungkinan mulutnya dia di muka saya juga nggak tahu karena baunya juga udah beda. Itu mungkin biasanya gitu. Nah, itu awal pertama saya masih tetap bertahan. Itu berapa lama tuh gangguan ular? Ya kurang lebih ya 1 jam lah. 1 jam. Ya. Dan di malam pertama itu dimulai dari jam 11 malam. Ya 11 malam. Ya 11 malam lah. 11 malam. Kurang lebihnya. Iya, iya. Terus kemudian suara angin. Wah. Terus suara angin kayak Wah seperti apalah tahu tuh angin. kayak badai begitu. Ya tapi kok di badan saya kok nggak terasa Nggak terasa apa-apa. Kemungkinan barangkali saya ada sedikit lah itu untuk ini nggak tahu juga karena saya memang ada pegangan satu itu karena di tubuh Babe sendiri. iya di tubuh nih sendiri ada karena masih zaman dulu kan saya memang ditinggalin satu jangan diinikan itu aja. Karena untuk jaga diri saya dipesannya gitu doang dari orang tua dulu gitu. Tapi selain dari gangguan ular dan angin, ada suara-suara lain nggak? Kayaknya suara lain tidak ada, tapi hanya desiran-desiran aja gitu. Oh, desiran. Di angin itu ada desiran-desiran makhluk apa saya juga nggak tahu, hanya desiran aja. Seliwer kalau angin kan ketara badan saya. Oh iya, ini beda itu. Itu angin apa atau desiran apa atau makhluk apa saya udah nggak tahu. Tapi kalau
tinggi goa itu lumayan Be buat Ya lumayan lah. sirkulasi udaranya. Ya ada Kalau untuk pengap ya. pemutaran udara ada. Karena pembuangan juga ada kok. Ada di situ. Gitu. Jadi kita nggak begitu ini. Itu tergantung keinginan kita, tekad kita. Kalau tekad kita masuk ragu-ragu, lebih baik nggak usah. Tapi kalau tekad kita yakin, pulang harus dapat hasil, alhamdulillah, itu aja. Terus penerangan juga nggak ada. Lo nggak ada, hanya siok aja. Siok. Ya kan dari depan kan kurang lebih 15 meter lah. Ke tempat duduk buat Duduk di situ. Berarti di ujung goa ini. Iya, jadi pas belokan itu ada belokan. Ada belokan. Nah, cuman kita masuk di situ ada tempat duduk, ada belokan di situ. Kita entah kemana belokan saya nggak jalani hanya karena perintah Kuncen duduk di sini, ya udah saya duduk di situ. Dan dari itu udah nggak ada itu. Hanya itu aja yang saya alami selama saya bersemedi di situ. Di malam kedua Angin. mau ya. Iya singa. Singa ya. Singa. Nah, singa juga itu nggak lama itu. Singa nggak lama. Nggak lama. Tapi sama dimulai dari jam 11 malam. Iya, itu singa itu udah ketahuan. Gitu. Nah, nggak lama lagi itu singa ya dapat 1 jam ya. Udah angin deh mulain. Desar dusir angin tuh itu. Masya Allah, saya bilang. Kalau yang memang dia bilang kata panas ya panas. Kalau orang yang nggak tahu. Tapi kalau kita karena tergantung hati kita. Itu sama tekad ya Be. Ya, pasti sukses. Saya harus sukses. Harus bagaimanapun juga harus. Ya udah. Nih, Be. Ketika Babe semedi dan menutup mata ya, perintah dari Kuncen. Ya. Ini apa yang Babe lakuin? Apa mungkin Babe baca doa atau wirid sesuatu? Kalau saya duduk itu berarti sila kan Babe? Oh sila tetap sila, tangan tetap begini. Oh begitu. Bukan begini. Kalau ini kan sholat, kita begini sila, tangan kita di paha, udah sila. Ya kita baca apa adanya yang saya bisa, ya kan? Mungkin dibantu oleh Kuncen. inian saya. Oh. Begitu supaya saya bisa benar-benar kuat. Jangan sampai putus di tengah jalan. Ya, itu aja. Nggak ada doa atau. Oh nggak ada. Saya nggak pakai doa-doa itu. Kuncen. Gitu. Ya nggak. Hanya saya datang permisi. Ya, mohon bantuan. Saya dalam keadaan keadaan kesulitan. Mohon dibantu barangkali. Penunggu di sini bisa membagi sedikit rezeki untuk saya dan kawan-kawan. Hanya pesan itu doang saya. Oh, itu terus diulang-ulang tuh selama semalaman? Enggak, hanya awal pertama aja, awal aja. Itu. Yang penting kata ini kalau memang nggak kuat jangan diteruskan. Kalau kuat langsung sampai pagi, itu yang diharapkan sama dia. Ya udah itu aja. Patokannya sampai subuh aja gitu. Ya sampai subuh udah. Itu. Jangan sampai ini dah melintang nelayan, itu aja. Yang saya harapkan. Malam kedua, malam ketiga. Ya udah, itu aja. Gangguan berarti yang paling ekstrim itu di malam keberapa itu? Menurut Babe sendiri saat itu? Nggak salah malam kedua itu. Malam kedua yang singa itu? Iya, singa itu. Yang saya pernah alami gitu. Gemetar juga badan, tapi saya tekadkan. Kan Kuncen bilang, kalau mau lanjut. Kalau enggak, sampai di situ aja. Itu. Nggak bakalan, soalnya udah dibilangin godaan itu hanya sepintas aja, tidak akan melukai apa-apa kok. Yang penting hati kita ini harus teguh, jangan takut, jangan sama sekali rasa bimbang, langsungin aja. Oke siap, itu aja. Itu selama dari jam 11 Babe mulai, jam 12, jam 1, iya. jam 2, jam 3, jam sampai subuh lah katakan, iya. Sampai jam 5 ya? Iya. Itu kurang lebih di 6 jam. Iya. Itu ya mungkin Babe lapar, terus haus, itu bawa juga nggak logistik saat itu? Oh enggak. Enggak. Emang hanya badan aja iya. Bentuk. Sebelumnya udah Babe isi. Iya. Sebelum habis Isya saya makan, saya minum, ya kan? Ya kan?
saya percaya sama yang di atas saja, itu aja. Mudah-mudahan barangkali rezeki saya perantara dari sini mungkin saya dapat rezeki, itu aja. Jadi kurang lebih selama 6 jam itu puasa lah ya? Iya puasa lah, enggak, saya pasti kuat kok. Itu yang seharian ya kuat. Untuk teman-teman yang lain itu nunggu di mana deh? Jaraknya dari goa itu kurang lebih ada 20 meter. 20 meter ke... Di rumah Kuncen. Oh, di rumah Kuncen. Nah, jauh ya. Kuncennya pun ya ada yang ngobrol dia di situ. Ngajak ngobrol di teman kawan-kawan. Ya dia ngopi apa itu urusan dia deh gitu. Tapi karena saya pernah mempelajari masalah semedi di semalaman itu, saya pernah waktu masih di Aba Anom. Waktu itu saya disuruh mau menghilangkan yang 5 pengikut saya, itu aja. Wah, menarik tuh deh. Bisa jadi cerita berikutnya ya, mungkin ya. Itu, jadi dicabutin saya, nah, tinggal 1 ini untuk jaga diri kamu. Hanya itu aja, lain tidak, nggak ada lagi. Itu karena saya berani, kenapa saya harus takut, itu aja. Nggak, kan udah Kuncen udah bilang tidak akan diapa-apakan, hanya dia itu sebagai menggoda kamu, kuat atau tidak kamu. Itu aja pesannya gitu doang. Oke. Ya udah saya lakonin aja. Setelah apa yang udah dapat hasilnya, Babe yang Babe dapatkan ya, itu dengan nominal yang tadi Babe cerita, nominalnya 4 juta. Iya. Nah itu ada pertanyaan nggak ke Kuncen? Mungkin nggak sih bisa lebih dari 4 juta? Atau memang udah jatahnya Babe 4 juta? Sebenarnya itu jatah saya. Oh, itu jatah Babe pribadi? Iya, pribadi saya tuh dapat jatahnya itu. Karena saya merasa, ya kan, merasa saya datang ke sini kan bukan sendiri, kan dengan kawan-kawan. Kita harus toleransi dengan kawan itu. Ya, yang kawan yang lain-lain, ya pembagiannya 600 ya 600. Ya udah, saya sih nggak merasa kecewa itu dengan kawan-kawan itu. Karena dia juga akan membantu saya dibawa ke sana. Ya sebelumnya juga saya juga bilang coba-coba kalau memang ada yang kuat silakan. Ternyata yang 5 orang itu, yang 1 orang tua pimpinan hanya cuma kuatnya setengah jam, dan langsung saya di situ ya alhamdulillah itu. Karena mungkin di badan saya ada yang dikuatkan gitu, jangan sampai bergerak saya, ya udah. Alhamdulillah selama 3 malam itu ya saya menghasilkan uang ya segitu, ya udah. Masa iya uangnya ada perbedaan nggak, Be? Apanya? Uang kayak biasa aja, itu emang benar-benar uang ya? Uang cash itu. Cash. Langsung dibelanjakan. Nggak ada harus pakai minyak dulu, nggak ada itu. Maksudnya lusuh apa enggak? Enggak, masih kayak seperti kita ngambil di bank aja. Iya. Kayak uang baru ya? Iya, uang biasa aja uang itu. Itu cuman ada ratusan sama 50-an gitu. Nggak salah 50-an itu nggak salah 1,5 juta. Sisanya 100-an semua. Yang lain itu yang 2,5 juta itu ratusan. Setelah itu bagi-bagi. Ya, kita bagi-bagi karena saya sebenarnya sih emang katanya si Kuncen sih jatah saya. Sebenarnya. Gitu. Tapi karena saya datangnya itu bareng-bareng ya masa saya tega. Toleransi lah dengan kawan. Saya sih bisa menguasainya, tapi kan saya nggak mau. Ini untuk persahabatan, persaudaraan kita. Siapa tahu nanti saya datang ke rumah dia mendapatkan rezeki lebih. Kita kan enak juga, sama-sama jadinya hidup kita. Itu aja. Kalau hidup saya tuh nggak mau sih serakah, gitu. Keserakahan itu nggak baik. Hanya itu aja. Terus ketika pulang udah tuh selesai. Selesai sampai pulang Parung Panjang, saya pulang langsung pakai motor pada salaman dan pada melukin saya, berterima kasih, udah ya saya pulang. Ya saya pulang lewatnya mana? Ya itu. Saya masuk langsung, keluarnya ya tahu-taunya ya di Munjul.
Tapi ada impact Be setelah itu nih? Nggak ada? Nggak ada. Impact ke kehidupan Babe gitu? Nggak ada. Dan ini ritual terakhir yang Babe alamin ya? Iya, betul. Pengalaman terakhir ya? Pengalaman terakhir saya itu. Terus tadi juga kan saya sempat dapat cerita ya dari tim kreatif, Babe juga sempat cerita asal muasal Babe terjun nih ke dunia seperti ini tahun berapa Bu? 82. 82. Dan banyak Keluar dari kerja aja. keluar dari kerja 82 ya. Ya mungkin mau kasih pesan-pesan dulu gak Be ke teman-teman di rumah tentang pengalaman yang Babe alamin ini. Penonton di rumah mungkin. Ya kalau bisa jangan mengalami kayak saya, gitu kan. Ikut-ikutan yang begitu-begitu nggak usah, ya kan. Kalau memang masih mau berbuat kayak saya juga, itu ya silakan. Tapi kalau mau nekat itu, yes ayo. Tapi kalau nggak usah, ya udah jangan. Untuk apa itu? Uang segitu, ya kan? Tapi karena ini saya ingin cari pengalaman, pengalaman penghuni ini begini, itu ya ini. Tapi kalau yang masih muda-muda nggak usah lah, nggak usah dah, jangan. Untuk apa? Itu aja. Oke. Kalau buat pesan-pesannya, mudah-mudahan juga yang nonton bisa ambil pelajaran ya dari pengalaman saat Babe di ujung genteng ini ritual. Tapi menarik Be, tadi banyak sedikit cerita ke saya kalau Babe ini punya beberapa mustika dulu. Iya. Contoh tadi yang saya dengar Babe mulai kenal di dunia seperti ini tahun 82. Iya. Terus kemudian ada mustika tadi yang disebut kalau nggak salah rantai babi gitu. Iya. Nah, itu pernah pegang sendiri Babe? Kalau punya sih enggak. Punya enggak? Tapi kalau temen suruh bawa saya bawa. Itu dari tahun 82 udah mengenal itu? Udah 82 saya udah tahu. Itu yang sampai rantai babi, rantai bumi, udah saya alami. Itu. Pernah rambut saya yang dicukur silakan. Karena pemiliknya bilang, kalau percis dites, mau dites itu kamu komat kamit baca yang saya kasih, udah selesai. Gitu. Terus Supaya tadi saya dengar Babe pernah ritual di Gunung Kawi itu. Oh, itu mah bukan ritual, nganter. Oh, nganter itu. Nganter. Gunung Kawi. Oke, mungkin bisa dibagikan ya Be di episode selanjutnya nih. Iya. Nah, silakan. Gitu. Mudah-mudahan juga Babe sehat terus Be. Makasih. Alhamdulillah. Amin. Oke guys, tadi kita udah dengerin cerita dari narasumber kita kali ini Babe Yanto. Sudah berbagi pengalaman terakhir ya Be. Dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Bila kawan-kawan juga punya cerita terkait hal spiritual, mistis, bisa dikirim ke email kita ataupun ke sosmed, yaitu IG. Cukup sekian episode kita kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.